Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Hilal Al-Kathir Kota Banjarbaru yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah menghimpun kita di masjid yang mulia ini, yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah. Alhamdulillah yang telah membimbing dan memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga sebagian jamaah tadi sebelum kita melaksanakan ibadah maghrib berjamaah, sebagian kita sudah berpuasa sunnah dan kemudian menyantap hidangan MBG, yaitu makanan berbuka gratis buat yang berpuasa. Ya kan, singkatannya sama kan? Ya, makanan berbuka gratis untuk yang berpuasa tentunya, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tidak perlu anggaran APBN. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita luruskan niat kita. Mari kita konsentrasi untuk kita sama-sama saling mengingatkan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Penting bagi kita semua hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan dirinya untuk orientasi hanya betul-betul menegakkan agama Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, pada tanggal 25 bulan Zulhijjah ya 1447, saya sering mendapatkan pertanyaan dari jamaah, terutama akhir-akhir ini, bagaimana menyikapi perang di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika di satu sisi dan Iran di sisi yang lain. Karena sebagaimana kita ketahui, kita maklumi, kalau status Israel dan Amerika ini jelas sebagai kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, yang menjajah dan membantai kaum muslimin di Palestina, dan juga keterlibatan mereka dalam membuat makar, tipu daya, konspirasi untuk melemahkan dunia Islam. Ini sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui
ya, terutama pada 1 abad belakangan ini. Dan terlebih khusus lagi setelah mereka berhasil mendirikan, memfasilitasi negara yang bernama Israel yang berdiri tahun 1948. Nah, di sisi lain, Iran atau wilayah yang dulu kita kenal dengan Biladu Faris, wilayah negeri Persia, walaupun Persia itu mencakup bukan hanya Iran, ya, negeri Persia itu dahulu mencakup wilayah Biladu Mawara an-Nahrain, ya, ada Irak, ada Persia, ya. Dulu Irak itu berada di dalam wilayah kekaisaran Persia. Tapi yang namanya Persia itu bukan hanya Irak dan Iran, tetapi juga mencakup Asia Tengah, Azerbaijan, kemudian Uzbekistan, ya, rata-rata mereka berbahasa Parsi. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika wilayah Persia itu ditaklukkan oleh umat Islam dalam banyak penaklukan pertempuran di masa Khalifah Umar ibnul Khattab, dan puncaknya adalah perang Al-Qadisiyah dan Nahawan, di mana di situ banyak terlibat sahabat Rasulullah SAW menaklukkan negeri Persia, terutama Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, dan kekaisaran Persia ini akhirnya hancur, jatuh, dan ditaklukkan oleh kaum muslimin sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekaisaran kerajaan dunia yang besar yang pertama dihancurkan dan ditaklukkan oleh kaum muslimin adalah kekaisaran Persia. Itu doa Nabi. Ya, ketika utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa surat dari Rasulullah mengajak raja atau Kisra Persia untuk masuk Islam, tetapi kemudian dia menolak ajakan dakwah Rasulullah, lalu kemudian dia merobek-robek surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, kamu pasti akan selamat dunia akhirat. Surat itu dirobek-robek. Maka apa respon dari Nabi kita Muhammad SAW? Beliau lalu kemudian berdoa dengan ucapan yang sangat masyhur, ya Allah, sebagaimana Kisra Persia itu merobek surat ini, dakwah kepada agamamu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka robek-robeklah kekuasaan dan kerajaan mereka. Ya, dan ini dikabulkan oleh Allah. Ya, kalau Romawi, Nabi tidak pernah berdoa seperti itu. Ya, karena surat kepada Romawi, Raja Kaisar Romawi Heraklius dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi. Ya, tapi dia menyambutnya dengan baik, tidak dengan penolakan secara kasar, apalagi merobek-robek surat. Makanya penaklukan kekaisaran Romawi ini berlangsung cukup lama, walaupun wilayah negeri Syam yang menjadi ibu kota satelit Romawi yang ada di jantung Timur Tengah, yaitu Damaskus, Yerusalem dan sekitarnya, itu berhasil sudah ditaklukkan di masa Khalifah Umar juga, yaitu di bawah Panglima Khalid ibnul Walid dan juga Panglima Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhuma. Ya, tetapi kekaisaran Persia, kekaisaran Romawi itu kan bukan hanya negeri Syam, tapi mencakup banyak wilayah, dan pusatnya itu ada di kota Konstantinopel. Dan Konstantinopel baru ditaklukkan, dihancurkan oleh kaum muslimin, mengakhiri ribuan tahun usia kerajaan Romawi Timur itu pada tahun 1453
ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, mewujudkan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya latuftahannal Konstantiniyatu, Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin yang menaklukkan sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik tentara adalah yang ikut dalam penaklukan kota tersebut. Ya, tapi prosesnya lama, dari abad ke-7 Masehi, ya, Rasulullah wafat tahun berapa? 600 berapa? 610 ya, atau 613. Ya, itu abad ke-7 awal Masehi. Ya, abad 7 Masehi, kemudian baru ditaklukkan abad ke-15, 1453. Nah, tetapi kalau Persia ini lebih awal. Jatuhnya, hancurnya, tidak tersisa lagi, dan semua penduduknya akhirnya masuk Islam. Tetapi masih ada sisa-sisa, ya, keyakinan dari bangsa Persia ini yang beragama Majusi, di mana mereka masih menaruh dendam kepada Islam dan kaum muslimin, dan berupaya keras untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, terutama mereka sangat dendam kepada siapa? Kepada Khalifah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, sehingga pembunuh Khalifah Umar, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya, itu dibuatkan kuburannya di wilayah negeri Iran, diagung-agungkan, dan hari pembunuhan Khalifah Umar, ya, itu dijadikan hari yang agung di kalangan Syiah Rafidhah. Dan pembunuh Umar itu, Abu Lu'lu'ah, diberi gelar julukan Baba Suja'uddin, artinya sang pemberani dalam agama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak yang bertanya, bagaimana sikap kita terhadap perang Iran melawan Amerika dan Israel? Ya, saya jawab secara singkat, diplomatik, secara politik, ya, kita boleh mendukung mereka. Ya, boleh mendukung secara politik, memberikan dukungan moral, ya, tetapi jangan digunakan dukungan politik dan moral itu melawan agresor penjajah Israel dan Amerika, lalu kita jadikan itu sebagai panggung pembenaran dan membuka ruang bagi umat Islam untuk mengagumi ajaran-ajaran Syiah Rafidhah itu. Ya, sebab Syiah itu sejak awal adalah gerakan politik. Ya, makanya dia menyebarkan ajarannya, ideologinya itu dengan peristiwa propaganda politik. Itu efektif. Ya, dulu ketika revolusi tahun 1979, ya, yang dipimpin oleh Imam Khomeini, ya, orang gegap gempita, orang menyambutnya. Banyak anak-anak muda kaum Sunni waktu itu tahun 79. Ya, mungkin bapak-bapak di sini ada yang sudah lahir, ada juga yang belum. Ya, itu banyak juga yang tidak mengenal siapa Khomeini itu. Ya, itu ternyata dia bukan hanya sebagai tokoh agamawan, bukan hanya tokoh Syiah yang mempunyai slogan Islamiyah, Islamiyah, ini revolusi Islam, la syarqiyah wala gharbiyah, bukan timur, bukan barat. Tapi ternyata apa? Khomeini ini membawa misi untuk mengekspor ideologi dan ajaran Syiah ke seluruh dunia Islam dalam buku yang ditulis oleh beliau, yaitu judulnya Al-Hukumatul Islamiyah. Ya, di mana dia mengatakan apa? Bahwa jabatan dan kedudukan imam dalam ajaran Syiah
imam itu maksum, pemimpin itu maksum, tidak bisa berbuat salah sebagaimana Nabi dan Rasul. Dan imam-imam Syiah itu yang jumlahnya 12 dari Ali bin Abi Thalib sampai imam ke-12 yang gaib, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari yang gaib, hilang masuk ke dalam gua di Samarra di Irak, ya, itu dinyatakan mereka sebagai imam maksum yang bersih dari dosa, ya, dan mewarisi genetika kesucian kemaksuman dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, makanya Khomeini mengatakan dalam hukum Islamiyah itu bahwa imam itu derajatnya lebih tinggi dari nabi dan malaikat. Kenapa? Karena dia penyelamat agama, pelanjut risalah, ya, dan wahyu itu turun terus menerus kepada para imam-imam Syiah itu. Nah ini, jadi penyimpangannya di situ. Intinya adalah masalah politik, keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu wajib hukumnya menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali bin Abi Thalib faktanya tidak menjadi khalifah yang pertama dan tidak dibaiat oleh para sahabat ketika Rasulullah wafat, sebelum dikuburkan para sahabat ternyata berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah itu di mana letaknya? Kalau Bapak Ibu jamaah ya pergi umroh, sempatkan pergi area dekat Masjid Nabawi itu, tanya atau cari di peta, bisa tulis dalam bahasa Arab Saqifah Bani Sa'idah, nanti ditunjukin jalannya. Daripada nanya saya gambarin gimana, kan nanti nggak jelas juga. Ya, masih mengawang-awang di mana itu jalannya. Ya, pokoknya pakai Google aja sudah pasti ketemu nanti di situ. Ya, itu ada ya dijadikan taman. Ya. Maka mereka para sahabat Nabi berkumpul di situ, bermusyawarah siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi tidak meninggalkan wasiat. Nabi tidak menunjuk siapa pemimpin setelah beliau. Ya, maka mereka bermusyawarah, kaum Ansor dan Muhajirin, ya, berdebat tentang siapa pemimpin. Ya, maka lalu kemudian tercetuslah ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, ya, paling senior, yang menggantikan Nabi, ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin sholat. Nabi itu nggak pernah sholat berjamaah, ya, itu pasti jadi imam. Kenapa? Karena tugas pemimpin adalah dalam Islam juga memimpin sholat berjamaah, ya, bukan nyuruh aja, tapi memimpin sholat berjamaah. Itu dilakukan secara terus menerus, ya, dari Isra Mi'raj, turun perintah sholat 5 waktu sampai beliau wafat, ya, kecuali dalam keadaan sakit. Ketika beliau mau wafat itu kan sakit, ya, sakit meriang, Rasulullah itu nggak bisa bangun, ya, tetapi beliau masih bisa sholat duduk. Tapi perintahkan siapa? Namanya imam itu mimpin sholat nggak boleh dalam keadaan duduk, ya, harus imam itu sempurna sikapnya, yaitu berdiri, ya kan. Syaratnya sholat kan kalau buat orang yang sehat itu harus berdiri, nggak boleh duduk. Masa jadi imam duduk, kan nggak lucu gitu, ya. Sementara makmumnya semua berdiri. Nah, pemimpin itu kan, pemimpin sholat itu kan seperti pemimpin pasukan, ya. Maka Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan beliau posisi sebagai imam. Itu. Nah, itu menunjukkan apa? Keridhaan Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan isyarat-isyarat itu. Nabi nggak pernah menunjuk Abu Bakar mewasiatkan bahwa beliau itu jadi pemimpin, tidak.
Sebagaimana Nabi juga tidak menunjuk wasiat kepada sahabat lainnya termasuk Ali bin Abi Thalib. Tapi kalangan Syiah ngotot mereka dengan ideologinya itu, lalu mencomot satu hadis. Ya, karena dalam Al-Quran nggak ada ayatnya yang memerintahkan penunjukan Ali itu. Di dalam hadis-hadis juga nggak ada satupun ditemukan penunjukan wasiat dari Nabi kepada Ali. Maka ada satu yang mungkin menurut mereka ini adalah dalil yang paling soreh, yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang beliau sampaikan itu di satu tempat oase padang pasir namanya Ghadir Khum. Letaknya di wilayah Juhfah 170 km sebelum Madinah. Kapan? Ketika Nabi pulang dari Haji Wada. Jarak antara Mekah Madinah itu kurang lebih berapa Pak? 500 km. Artinya sudah lebih dari separuh perjalanan. Di kilometer 170 sebelum sampai kota Madinah, beliau beristirahat sebentar dengan kafilah sahabat yang pergi haji dari Madinah mau pulang ke Madinah, ya. Itu beliau istirahat dan menyampaikan satu hadis yang terkenal, yang di kalangan Syiah dijadikan dalil paling utama untuk menunjukkan inilah dalil kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Apa hadisnya? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, maka Alilah ya yang harus menjadi wali orang tersebut. Nah, ini padahal hadis itu dimaknai bukan sebagai tentang pemimpin, tetapi artinya adalah tentang apa? Kedekatan, ya, tentang cinta dan solidaritas serta pembelaan. Kenapa Ali bin Abi Thalib itu? Jadi hadis itu ada sababul wurudnya. Nabi kan haji sekali ya Pak ya, betul? Hajinya itu ya haji perpisahan. Ya, sekali Nabi haji yaitu sekali dan untuk yang terakhir kalinya. Makanya khutbah yang beliau sampaikan di Arafah itu disebut sebagai khutbatul wada, khutbah perpisahan. Dan ayat Allah turunkan ayat 3 surat Al-Maidah pada hari Arafah itu menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini, di hari Arafah yang mulia, di tanah yang mulia yaitu lembah Arafah, di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah tanggal 9, aku turunkan. Ini ayatnya terkenal, disaksikan oleh para sahabat Nabi. Jibril menyampaikan ayat itu kepada Rasulullah setelah beliau menyampaikan khutbah wada, dan Nabi menyampaikan ayat itu kepada para sahabatnya. Dicatat, direkam, diingat oleh para sahabat yang hadir 100.000 orang di Arafah itu, dan mereka datang dari berbagai penjuru jazirah Arab. Mereka menyadari bahwa hari Arafah itulah hari kesempurnaan agama Islam. Ya, tapi yang namanya Syiah ini nggak mau kalah katanya. Hari kesempurnaan Islam bukan turun di hari Arafah, tapi turunnya pada saat hari Ghadir Khum. Nabi menyampaikan hadis tentang man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Nah itu, jadi memang kalau aliran-aliran yang menyimpang ini keluar dari ahlus sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW, ya, itu suka bikin riwayat-riwayat palsu, ya, bukan alamat palsu ya, tapi riwayat palsu. Ya. Riwayat palsu ini berbahaya, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala.
ayat yang jelas kesempurnaan agama Islam, semua mengenalnya, dicatat dalam sejarah, diriwayatkan secara mutawatir bahwa ayat itu turunnya tanggal 9 Zulhijjah. Oleh Syiah dibilang enggak, ayat itu enggak pernah turun di hari Arafah ketika Haji Wada, turunnya di Ghadir Khum tanggal 18. Enggak ada yang meriwayatkan begitu. Ya dia karang-karang aja. Artinya apa? Kesempurnaan agama Islam itu nanti menurut tafsir mereka itu dikaitkan dengan penunjukan Ali sebagai khalifah oleh baginda Rasul di Ghadir Khum, maka itu baru sempurna agama Islam. Padahal hadis itu dicabut dari konteks peristiwa yang melatar belakanginya, yaitu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menyatakan bahwa beliau mengutus sebelum musim haji tiba, ya, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib ke mana? Ke Yaman untuk mengambil khumus, 1/5 dari rampasan perang yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk Allah dan Rasulnya, termasuk dari 1/5 rampasan perang itu yang disebut dengan khumus. Ayatnya ada dalam surat At-Taubah, ya kan? Al-Anfal, walillahi khumusahu walir rasul, dan seterusnya. Itu termasuk tawanan, termasuk diantaranya ada tawanan perempuan. Nah, Ali diutus untuk mengambil khumus itu di Yaman, dan maka kemudian dalam perjalanan kembali ya, untuk dari Yaman menyusul Rasulullah, karena Rasulullah sudah berangkat dari Madinah menuju Mekah, maka Ali langsung kemana? Menuju Mekah, menyusul untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di tengah perjalanan dari Yaman menuju Mekah itu ada peristiwa yang tidak mengenakkan bagi para sahabat yang lain. Mereka cemburu. Ali sudah mengambil bagiannya Rasulullah 1/5 dan mengambil seorang tawanan perempuan, budak perempuan untuk dinikahinya. Ya, maka jadilah rumor, jadilah sesuatu yang tidak mengenakkan, ya, menjadi pembicaraan, desas-desus di kalangan kafilah yang bersama beliau, ya. Maka Nabi mendapatkan berita itu, tetapi sudah masuk musim haji. Nabi diam saja, tidak merespon dan tidak memberikan klarifikasi ataupun apakah membenarkan atau menyalahkan tindakan Ali bin Abi Thalib tersebut. Nah, setelah itu apa? Berjalanlah proses haji itu lancar. Ya, mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, Tarwiyah di Mina, Arafah tanggal 9, malamnya mabit di Muzdalifah, 10-nya melontar Jumrah Aqabah, tawaf ifadah dan sa'i, lalu dilanjutkan 11, 12, 13-nya itu mabit di Mina, melempar 3 Jumrah, Ula, Wusta dan Aqabah. Lalu selesai itu kemudian melaksanakan tawaf wada, selesai, istirahat sebentar di Mekah, lalu kemudian Rasul kembali menuju Madinah. Jadi ada jarak waktu ya 9 hari dari hari Arafah ke tanggal 18 Zulhijjah beliau singgah di Ghadir Khum. Nah, di perjalanan itu yang tersisa itu bubaran haji, ya istilahnya bubaran ya. Kalau bahasa Banjarnya apa? Nah, berpisah jalan, kan banyak nih rombongan, terus pisah. Ada yang jurusannya ke Amuntai, ada yang jurusannya ke mana? Ke Tabalong ya, ada yang jurusannya ke Banjarmasin, masing-masing misah. Nah itu. Nah, yang 100.000 orang yang haji itu kan kembali semua ke wilayah masing-masing. Nah, kemudian tersisa rombongan yang mau menuju Madinah saja. Artinya yang mendengar hadis itu hanya sahabat Nabi yang menuju Madinah, yang lain tidak. Dan Nabi nggak pernah menyatakan itu wala ketika musim haji, wala kepada orang-orang lain selain orang ahli penduduk Madinah, terutama yang mengetahui dan menyaksikan tindakan Ali ketika mengambil sebagian dari 1/5 rampasan perang itu.
Sampai sini paham latar belakangnya? Maka kemudian Rasulullah meluruskan dan mengklarifikasi di Ghadir Khum itu, ya, dengan mengatakan apa? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Nah, maula ini artinya apa? Ya, artinya adalah al-walayah, cinta, solidaritas dan pembelaan. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan hadis itu dalam konteks apa? Membela Ali. Ya. Dari apa? Dari tuntutan para sahabat, ya, atau dari pembicaraan yang kurang baik di antara mereka yang mempertanyakan tindakan Ali. Maka Nabi SAW dengan sabdanya itu, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, beliau menuntut sahabat untuk menghentikan pembicaraan buruk atau rumor tentang tindakan Ali di Yaman. Ya, lalu Abu Ayyub Al-Ansari menyapa Ali dengan ya Maulana, wahai kekasih, wahai saudara kami yang kami cintai. Nah, itu menunjukkan apa? Ali harus dibela. Siapa yang menjadikan aku sebagai kekasihnya, kata Rasulullah, maka dia harus menjadikan Ali sebagai kekasih yang harus dibela. Ya, orang kalau saudara yang dicinta, yang harus apa? Harus dibela. Kalau ada saudara kita yang dituduh macam-macam, sementara dia itu terbebas dari tuduhan, itu harusnya apa? Kita bela. Nah, itulah arti aliyun maulahu itu. Bukan maula diartikan sebagai wilayah, yaitu kepemimpinan politik. Kenapa? Karena Sayyidina Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, ya, Imam Hasan bin Ali, ya, itu membantah makna maula di situ sebagai wilayah atau sebagai pemimpin. Kenapa? Jika maksud Rasulullah adalah kekuasaan, tentu beliau mengatakannya dengan jelas. Dan baik Ali bin Abi Thalib ataupun putra-putranya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali tidak pernah menuntut kekhalifahan dengan menggunakan dalil man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Bahkan Ahlul Bait Rasulullah, Ali dan keturunannya, ya, itu mengatakan bagaimana syura itu adalah prinsip dalam memilih pemimpin di dalam Islam. Innamas syura lil muhajirin wal ansor. Ini ucapan terkenal dari Ali bin Abi Thalib. Syura itu adalah hak istimewa di tangan kaum muhajirin dan ansor. Ali nggak pernah menuntut khalifah dengan dalil ini. Protes misalnya ke Abu Bakar, ya, Ali itu kan pemberani, Pak, ya kan? Ali itu pemberani, nggak mungkin dia menjadi pengecut dan penakut, menutupi, menyembunyikan. Misalnya kalau ada wasiat, minimal hadis inilah, hadis Ghadir Khum ini, kalau memang artinya sebagai pemimpin, beliau ditunjuk sebagai pemimpin setelah Rasulullah, minimal dia sampaikan, ini loh dalilnya, ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ali, dan Ali bukan orang pengecut, orang penakut. Kenapa? Ali itu pemberani, ya. Apa bukti pemberaninya Ali bin Abi Thalib? Beliau itu yang disuruh Nabi tidur di atas kasurnya Rasul pada malam hijrah. Kira-kira ada nggak orang penakut, pengecut, berani begitu? Tidur untuk menggantikan siap dibunuh? Ada? Nah, nggak ada. Ali bin Abi Thalib ini yang berhasil membunuh pemimpin Quraisy dalam perang Badar, dalam perang apa itu? Dalam sebelum perang itu kan ada mubarozah, ada perang tanding 1 lawan 1. Pemberani Ali itu. Ali itu yang kemudian ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menghancurkan dan merobohkan apa? Benteng Khaybar. Ya, padahal beliau lagi sakit mata. Ya, sakit mata. Nggak tahu karena kelilipan atau kena apa gitu ya. Pokoknya mata beliau itu
lagi sakit gitu ya, kemerah-merahan ya, beliau mengeluh, kemudian didoakan oleh Nabi ya, matanya itu dioleskan, diusapkan ludah dari Nabi, kemudian sembuh, dan kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk merobohkan pintu gerbang benteng Khaybar. Pembenar nih seorang alim itu. Ya, masa berhadapan dengan sahabat yang lain beliau jadi penakut, pengacut? Nggak mungkin. Ya, hadirin dirahmati Allah. Demikian pula putra-putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, bisa saja dia menggunakan dalil ini kalau memang itu dalil tentang kepemimpinan Ahlul Bait. Tapi beliau nggak pernah mengartikan dan memahami hadis tersebut sebagai dalil kepemimpinan. Bisa saja misalnya Husain bin Ali di Karbala menuntut tentang khilafah dan kepemimpinan dari Yazid bin Muawiyah dengan dalil ini, tapi beliau tidak melakukannya karena memang maksud hadis itu bukan seperti itu. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya, kita harus melihat masalah ini secara utuh ya. Jangan sampai kemudian terkecoh karena asal dan pokok penyimpangan Syiah itu ada pada doktrin imamah dan wilayah. Doktrin apa? Imamah dan wilayah. Ada rukun iman namanya rukun imamah. Rukun Islam menurut mereka ada tambahan namanya rukun wilayah, yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Ya, pertanyaannya, dari mana angka 12 dinyatakan di situ? Apakah ada dalilnya? Enggak ada. Tidak dalil 12 imam itu. Ya. Dalam hadis Nabi ketika menyebut 12 pemimpin itu nanti di akhir zaman, ketika kekhalifahan itu kembali kepada minhajun nubuwah. Ya, itu nanti diterangkan dalam hadis tentang akhir zaman. Nanti umat ini kembali ke era khulafaur rasyidin, setelah sebelumnya itu ada era periode mulkan jabriyan, kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah, dan mereka akan dipimpin oleh 12 imam, 12 pemimpin secara bergantian. Ya, nah itu. Jadi konteksnya itu bukan untuk menyatakan kepemimpinan pasca Rasulullah SAW. Kalau dipaksakan setelah Rasulullah wafat harus jumlahnya hanya 12 pemimpin, ini secara logika, bagaimana orang-orang Syiah selama ribuan tahun itu tanpa pemimpin? 12 itu bentok pada abad ke-4 Hijriah hilang imamnya, terus sampai sekarang bagaimana? Nah itu. Makanya hadirin dirahmati Allah, inilah doktrin yang berbahaya ya. Kenapa? Karena doktrin imamah dan wilayah itu akhirnya merembet kepada apa? Konsekuensinya itu adalah mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, menganggap mereka itu orang munafik, orang fasik dan kafir lengkap. Kalau tidak mengakui imamah Ali bin Abi Thalib, maka mereka itu kekal berada di dalam neraka selama-lamanya. Jadi yang menentukan surga dan neraka adalah doktrin imamah. Yang menerima doktrin imamah itu mereka akan mendapatkan kunci surga. Yang menolak rukun imamah mereka berhak dan mendapatkan neraka selama-lamanya. Jadi umat Islam sejak zaman sahabat Khulafaur Rasyidin sampai zaman sekarang dan sampai kiamat nanti, yang menolak dan tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam hal imamah, maka mereka dicap sebagai kafir dan masuk neraka selama-lamanya. Nah itu doktrin ini nggak bisa berubah ya. Jadi kalau mereka sekarang ya katanya mau menjalin ukhuwah, ya itu sebenarnya hanya sebatas formalitas saja sebagai muamalah
Apalagi posisinya kalau misalnya mereka ini sebagai kaum minoritas. Tapi kalau mayoritas seperti di Iran misalnya, seperti di Irak misalnya, itu pandangan mereka terhadap kaum Sunni itu lain, berbeda. Kenapa? Karena merasa mayoritas. Ya, pandangannya itu sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab doktrin-doktrinnya mereka. Jadi mengkafirkan sahabat Nabi itu konsekuensinya, termasuk meyakini bahwa Al-Quran ini yang ada sekarang itu berkurang. Ya, mereka meyakini Quran yang ada sekarang 6236 itu asli tapi palsu. Kok bisa Pak Ustadz? Asli tapi palsu. Iya, itu bagian dari Al-Quran. Tapi Al-Quran yang asli dan utuh itu jumlahnya nggak segitu katanya. Itu jumlahnya mestinya 17.000 ayat. Ya, yang diklaim sebagai dinamakan dengan Mushaf Fatimah. Di mana Mushaf Fatimah yang 17.000 ayat yang diyakini oleh kaum Syiah itu hilang oleh Imam Mahdi. Ya, dibawa ke dalam gua, hilang. Ya, Imam Mahdinya hilang, ya Qurannya juga hilang. Nanti Quran yang benar utuh 17.000 itu baru muncul lagi kalau Imam Mahdinya sudah muncul. Sekarang yang pertanyaannya, siapa Imam Mahdi sosoknya? Nah, ini beda versi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ya, itu. Jadi saudara yang dirahmati Allah, kita harus bisa membedakan ya, mana yang bersifat politis ya, melawan hegemoni, melawan agresi Israel dan Amerika. Mereka berusaha mewujudkan Israel Raya ya, di Timur Tengah yang disebut dengan the New Middle East. Ya, maka itu harus ada perlawanan. Nah, perlawanan ini sekarang diwakili oleh poros Syiah. Ya, mereka membantu kelompok perlawanan Palestina yang dimana mereka adalah Ahlus Sunnah. Nah, ini kan jadi masalah jadi kacau cara berpikir kita umat Islam, nggak bisa membedakan mana aliansi politik, aliansi taktis ya, untuk menahan serangan agresi Israel. Kalau ada yang menawarkan bantuan, kira-kira diterima atau tidak? Ada orang kafir, ada orang ateis, ada orang macam-macam ya, kita ditawarkan bantuan, kira-kira terima atau tidak? Ya terima. Boleh nggak menerima bantuan dari orang-orang yang tidak seakidah, tidak sealiran, tidak seagama dengan kita? Boleh, selama tidak mempengaruhi dan tidak mengendalikan kita atau mengubah prinsip-prinsip akidah kita. Nah, kalau seperti itu terjadi, bagaimana sikap kita? Ya, kita secara pragmatis menerima bantuan itu, tetapi bukan sebagai dasar pembenaran bahwa ajaran agama mereka itu kita benarkan. Itu nggak boleh. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Prinsip kita amal kami, amal kamu ya kamu tanggung jawab sendiri. Ya, kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan riwayat dari para sahabat Nabi, istri-istri Nabi dan keluarga Nabi, kalau mereka nggak mau, mereka mengkafirkan sahabat dan istri Nabi. Ya, mereka buat tandingan sumber Al-Quran Islam ini adalah sumbernya Al-Quran, tetapi Quran menurut mereka itu asli tapi palsu, yaitu berkurang, ya belum asli sepenuhnya. Dan sunnahnya ya mereka hanya menerima riwayat dari imam-imam maksum, yang sampai hadis mereka itu diucapkan oleh Nabi SAW hanya sedikit. Kebanyakan sunnah di kalangan Syiah itu adalah ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat imam-imam maksum. Demikian ya, jadi jelas bagaimana kita harus mendudukkan kesempurnaan agama Islam ini bagi kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan terpengaruh dengan propaganda-propaganda politik ya mereka,
dan apalagi digunakan untuk membenarkan. Kenapa sekarang sudah banyak ya mereka tampil ya melakukan mendemonstrasikan hari-hari keagamaannya. Ya, diantaranya hari Idul Qadir. Hari Idul Qadir ya. Idul Qadir itu hari raya penunjukan dan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Nah, itu hari raya sesat, bid'ah, dolalah. Karena dalam masalah akidah ya tidak ada hari raya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Kemudian juga hari raya itu mereka lakukan itu ya pasti akan apa? Mengagungkan Ali dan keturunannya serta melaknat dan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, terutama 3 Khulafaur Rasyidin pertama, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Jadi konsekuensi besar. Nah, kita nggak boleh memberikan panggung ya bahwa mereka telah membantu misalnya perlawanan Palestina lalu kemudian kita anggap oh ajarannya berarti benar dia itu. Nah, nggak begitu ya, sebab kita juga kadang minta bantuan sama Cina, kita minta bantuan sama Rusia ya menghadapi hegemoni Amerika ya. Kita bisa berkoalisi dengan banyak negara yang mungkin tidak seagama dengan kita ya, itu namanya aliansi taktis saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita dapat mendudukkan masalah secara proporsional, tidak terpengaruh oleh propaganda program politik. Kita fokus kepada masalah akidah dan bagaimana kita harus menjaga kemurnian akidah Islam. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia.
Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu